Kita lanjutkan belajar Lukas pasal 16. Dengan pemikiran kita masih Yesus juru selamat. Waktu kita membaca ini, Yesus mengungkapkan, ya. Mari kita lihat judulnya Lukas pasal 16, ya. Ini satu perumpamaan yang sulit. Tapi kalau kita membacanya dari Yesus juru selamat sehubungan dengan keselamatan, mulai pasal 15, 16 nanti sampai pasal 19, mungkin tidak payah menafsirkan Lukas pasal 16 ini. Mari kita lihat perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Yesus memakai ini. Ada bendahara yang tidak jujur, ya. Dan Lukas memilih cerita ini. Ya, kita baca ayat pertama. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Jadi pendengar di sini murid kalau tidak salah kita. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Ini Tuhan Yesus menceritakan kepada murid-muridnya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Digeser kedudukannya karena didengar oleh orang kaya ini bahwa bendaharanya ini sudah berbuat curang dan dia akan diberhentikan. Ini ceritanya. Ayat 3. Kata bendahara itu dalam hatinya. Keselamatan senantiasa sehubungan dengan hati, jangan lupa. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Ini kata yang sangat penting. Apakah yang harus ku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Berpikir dia. Mencangkul aku tidak dapat. Baru di berikutkannya, mencangkul aku tidak dapat. Dan berikutnya ayat berapa sekarang? Ayat 3. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Ingat dia, tahu dia nasibnya. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Ini kata yang sangat penting. Setiap orang berdosa akan memikirkan ini. Ini hubungan dengan keselamatan. Aku tahu apa yang aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Pemikiran apa yang Anda lihat di dalam bendahara ini? Pasti sangat sederhana. Kalau dibuang dia dari sebagai bendahara, supaya masih ada sahabatnya, ya, daripada dibuang dan sahabat tidak ada. Itu yang dipikirkannya, supaya ada orang yang menerima aku. 5. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya itu. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu pada tuanku? Jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan.
dikurangi. Ya. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang yang lain, 80 pikul, dikuranginya. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Tahu Anda dipuji yang jahat ini? Itu menjadi pertanyaan. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Mamon ini umumnya hubungan dengan uang sebagai berhala. Ada orang katakan mamon ini bisa memberikan kita rezeki banyak. Tetapi sangat sederhana saja, mamon ini membicarakan soal uang, harta dunia. Karena ceritanya harta dunia yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu, uang tadi, tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ini konsep keselamatan. Ya. Apa yang secara sederhananya kita lihat, tadi sudah enak dia dalam kedudukannya sebagai bendahara, walaupun dia korupsi. Rupanya ketahuan, dan dia mau diberhentikan. Dalam pikirannya, kalau diberhentikan, kemana aku nanti pergi? Caranya ku buat supaya nanti ada sahabatku, ku kurangilah utang-utang orang ini semua, supaya aku bisa bersahabat dengan dia. Itu singkat cerita. Dan itu yang dilakukannya waktu dia diberhentikan dari bendahara itu. Baru ditutup oleh Tuhan Yesus dalam ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang dunia, harta milik yang sementara, yang tidak jujur. Semua tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi. Ya, jadi kedudukannya sebagai bendahara tadi tidak bisa lagi menolong dia, karena dia akan diberhentikan. Nah, barulah dia katakan apa? Jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Satu kata yang mau diceritakan di sini. Kalau dunia telah menolak engkau, carilah yang kekal. Ini konsep keselamatan di sini. Kalau dunia di dalam orang berdosa tadi tidak lagi bisa menjadi bendahara, mencangkul tidak sanggup, minta-minta menjadi malu, bagaimana caranya supaya aku masih bisa bertahan hidup? Dicarinya lah persahabatan dengan semua utang piutang tuannya ini, supaya utang piutangnya itu nanti masih menerima dia walaupun dia diberhentikan. Dalam perumpamaan ini, satu hal Tuhan mau katakan, kalau engkau telah ditolak di dalam dunia ini, kalau memang cerdik, supaya engkau mencari yang kekal. Itu yang mau dikatakan ini. Ini dunia harus ditinggal. Sudah sakit-sakitan, sudah mau mati, harapan tidak ada lagi di bumi, tapi enggak dicarinya yang kekal. Kemana dia pergi? Ya neraka lah. Itulah yang mau diceritakan di sini. Karena kita semuanya akan pasti dipecat. Kan tidak selamanya kita di bumi. Waktu kita dipecat dari bumi ini karena memang upah dosa adalah maut dan harinya akan tiba, hari kematian akan datang, jangan kita bodoh. Carilah yang kekal, yang abadi, di mana kita boleh diterima waktu kita sudah menjadi tua. Waktu kita tidak diterima lagi di bumi ini karena semuanya sudah menunjukkan kesalahan, carilah yang kekal. Itu yang mau diceritakan oleh Yesus.
dalam perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Yang bodoh yang mana? Dia tahu dia sudah sakit, sudah kankeran, tidak lama lagi ada kematian. Pergi lagi dia berobat ke tempat-tempat yang tidak membawa hidup yang kekal. Pergi lagi dia berobat ke dukun lah umpamanya, yang sudah tahu dia tidak bisa menolong dia masuk dalam kerajaan surga. Dia tidak mencari yang kekal, yang abadi, waktu Mammon menolak dia. Yang seharusnya bukan demikian kalau yang cerdik. Ya, bagaimanapun dunia bukan tempat kita selama-lamanya. Dan waktu harinya kita tahu kita akan meninggalkan bumi ini. Kecuali kita berani minta-minta, mencangkul dan sebagainya. Kecuali kalau kita berani masuk neraka, ya itu nggak usah kita pikirkan kekekalan. Maka dia tadi insaf, mencangkul aku tidak sanggup, nggak sanggup dia masuk neraka. Kalau minta-minta, nggak mungkin, aku malu. Maka dicarinya akal yang lain. Ini dalam konsep keselamatan ini. Ya, kita semuanya jahat, nggak ada bedanya. Kita tahu kita orang jahat. Kita tahu kita upah dosa dalam maut. Tapi kalau kita sebentar lagi akan ditolak oleh Mammon semua harta yang ada di dalam dunia yang sementara, yang jahat ini. Tuhan Yesus katakan, carilah yang abadi. Kalau hal ini tiba padamu, jangan membiarkan engkau akan ditolak sebagai bendahara dan engkau menjadi peminta-minta, menjadi congkang cangkul. Tapi karena dia nggak sanggup, maka dicarinya lah abadi. Inilah yang tepat untuk menafsirkan cerita ini. Mungkin langsung Anda ingat ilustrasinya si Ahab. Tahu si Rahab di dalam kitab Joshua? Rahab itu manusia yang sama dengan cerita yang jahat ini. Tetapi dia tidak sanggup, akan dibinasakan oleh Allah. Karena orang-orang tanah Kanaan harus dibinasakan karena mereka berdosa. Dia tahu bahwa umat Israel akan datang, akan membinasakan dia. Dan dia memihak. Dia mencari yang kekal itu. Akhirnya dibelanya lah pengintai Joshua ini sehingga dia selamat. Cerita Rahab bisa cocok dengan Lukas pasal 16 ini. Makanya dia tidak mati bersama dengan orang-orang Kanaan yang dibinasakan oleh Allah karena mereka sudah berbuat dosa. Maka jadi perempuan Rahab yang sundal itu tidak berani. Dia masuk neraka dan kematian terjadi pada seluruh keluarganya. Dan dia pindah membela pengintai yang mengintai tanah Kanaan itu dan menyelamatkan mereka, sehingga keluarga Rahab dan seisi rumahnya diselamatkan waktu hari penghukuman itu datang. Itulah dalam cerita ini. Jadi kalau ditanya orang kenapa dipuji oleh Tuhan Yesus, karena dia memikirkan yang abadi. Waktu Mammon, harta, uang tidak dapat lagi menolong dan kematian harus tiba, carilah yang kekal. Nah, ini hampir sama dengan Lukas 15 tadi ayat 17. Kandang babi merantau sendiri tidak dapat lagi menolong anak yang bungsu ini. Maka sadarlah dia, pulang kembali ke rumah bapaknya, di mana bisa dia diterima. Kalau Mammon, harta, kedudukan, semua kemewahan, kejahatan, korupsi akan tidak bisa lagi menolong. Yang dipuji Tuhan di sini, dia mencari yang kekal karena dia tidak bersedia dan tidak tahan kalau dia dimasukkan ke neraka. Itu maka Tuhan Yesus sini memujinya. Dia memikirkan kekekalan sehingga dipuji oleh Tuannya. Baik, kita lanjutkan. Ini kita selesaikan dalam cerita saja. Ayat 10. Setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Ini kita baca selesaikan pasal 16.
barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi bendahara tadi benar dia dalam perkara yang besar ya, dipilihnya jalan ke surga. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mammon, ini diceritakannya, yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Bisa ya? Jadi ada harta mammon dan ada harta sesungguhnya. Diceritakan tadi mammon tadi tidak akan bertahan, dan ada harta yang tahan. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Ini menjadi pemikiran dalam keselamatan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mammon. Ini menjadi pemikiran yang dalam. Ya, tidak bisa ada dua tuan. Keselamatan tidak bisa ada dua tuan. Ya, baru disambungnya ayat 14. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Jadi kalau dikatakan Lukas, orang Farisi itu siapa? Hamba uang. Ya. Walaupun dalam satu sisi orang Farisi itu menganggap dirinya orang rohani, makanya tadi dalam ceritanya waktu Yesus makan dan minum dengan orang pemungut cukai dan orang berdosa, mereka mencelanya. Tetapi Yesus berani mengatakan hal itu. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemooh dia. Jadi walaupun katakan orang Farisi orang rohani, tapi dia adalah hamba uang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Ini kesadaran. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Mammon dikagumi oleh manusia. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes. Jadi Taurat berakhirnya di mana? Ini kalimat yang sangat penting yang diajarkan di sini. Ini ulangi, Anda harus tahu ini. Kapan berakhirnya hukum Taurat? Jadi hari ini tidak berlaku lagi hukum Taurat. Tetap Anda akan berkata, Yesus datang untuk menyelamatkan semua bangsa. Taurat hanya untuk umat Israel. Maka dengan berakhirnya Taurat, maka ada keselamatan bagi bangsa-bangsa yang lain. Taurat nomor 1 harus beribadah di Yerusalem. Yang bisa beribadah di Yerusalem hanya umat Israel. Harus pegang kuat ini. Maka kita tidak lagi di bawah Taurat karena berlakunya hanya sampai Yohanes Pembaptis. Nabi yang terakhir itulah Yohanes Pembaptis. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemooh dia. Lalu ia berkata, Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Keselamatan harus bersangkut paut dengan hati. Baru sambungnya.
Dan artinya, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi dikagumi oleh orang Farisi, dikagumi oleh ahli-ahli Taurat, hukum-hukum yang di atas tadi. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Makanya sampai di sinilah terakhir undang-undang Taurat semua yang ada di Yerusalem. Maka tahun 70 Bait Allah akan diruntuhkan. Dengan runtuhnya Bait Allah, maka berakhirlah undang-undang. Hukum Taurat berlaku di dalam Taurat di Yerusalem, di rumah Bait Allah. Dengan runtuhnya itu maka berakhirlah Taurat, maka pindahlah Bait Allah ke dalam hati orang yang percaya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait roh Allah, di mana roh Allah diam? Karena itu hendaklah kamu menjadi kudus. Ini kalimat yang tidak boleh kita lupakan. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Makanya Tuhan sering kali katakan, marilah kita menggenapkan seluruhnya. Maka Yesus telah menggenapkan semuanya. Maka berakhirlah Taurat karena sudah ada orang yang melakukan Taurat itu dengan kebenaran 100%. Maka sampai hari ini hukum Taurat kita lakukan di dalam Yesus. Supaya orang Farisi tadi yang katanya orang rohani dan yang tahu undang-undang Taurat, tetapi dia katanya tadi apa? Cinta akan hamba uang. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Makanya Yohanes berkhotbahnya bukan di Bait Allah, tapi berkhotbahnya di mana? Di padang gurun. Dia tidak mau khotbah di Bait Allah karena hukum Taurat sudah berakhir dalam dirinya sendiri. Kita lanjutkan. Sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Bagaimana Anda menghubungkan ayat 17 dan ayatnya yang ke-16? Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik daripada hukum Taurat. Maka Anda akan mengatakannya, genap, sudah dilakukan semua yang di dalam Taurat itu, sudah dibayar, sudah ditaati, sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Kejadian 3 ayat 15. Sudah digenapkan, tidak perlu lagi dilakukan. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Kegenapan hukum Taurat itu Yohanes 13 31 sampai 35. Itu jawabnya. Karena itu waktu Yesus datang ke dunia, dia menggenapkan semua Taurat itu supaya kita bisa lepas dari tuntutan Taurat. Barang siapa yang ada di dalam Yesus, dia sudah ada di dalam hukum Taurat, semua sudah dilakukan. Maka bacalah ini dalam keselamatan. Karena hukum Taurat tidak pernah menyelamatkan. Yesus menggenapi semua Taurat itu. Maka siapa yang ada di dalam Yesus, dia sudah menggenapkan semua hukum Taurat, sudah dilakukan oleh orang itu. Karena Yesus yang ada di dalamnya sudah melakukannya. Ini kita baca dalam Juru Selamat. Kalau Yesus tidak menggenapi seluruh tuntutan Taurat,
maka kita tidak boleh diselamatkan. Karena satu titik pun dari hukum Taurat tidak bisa lenyap. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi undang-undang Taurat tidak akan berlalu. Makanya Yesus menggenapkan seluruhnya. Maka waktu dia meninggal di kayu salib, dia katakan sudah genap, sudah selesai. Mulai dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Ayat 18. Setiap orang yang menceraikan istrinya, disambung ke belakangnya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Ini muncul di tengah-tengah cerita ini. Ini muncul ayat 18 ini kita tidak akan bahas. Ya. Baik, kita lanjutkan 10 menit lagi ayatnya yang ke-19. Ini mungkin Anda sudah tahu, tapi mari kita baca dalam keselamatan. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ini dua golongan orang. Golongan yang kaya dan golongan yang miskin. Tadi di depan golongan orang berdosa dan golongan pemungut cukai. Dan lawannya golongan orang Farisi dan golongan orang ahli-ahli Taurat. Di sini diceritakan, lihat hubungannya dengan keselamatan. Tadi kita membacanya dalam konsep keselamatan. Ya, prinsip yang pertama dalam bagian ini, orang kaya menurut mereka dia sudah diberkati. Orang miskin itu kena kutuk. Itu konsep di dalam undang-undang Taurat. Makanya di sini diceritakan orang kaya dan orang miskin. Dan siapa yang diselamatkan? Siapa yang tidak diselamatkan? Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersuka cita dalam kemewahan. Padahal Injil Lukas sukacita di mana? Injil Lukas sukacita di mana? Dalam keselamatan. Ini sukacitanya di dalam kemewahan secara hartanya banyak. Ini bedanya. Lanjutkan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, lalu ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Ini cerita yang menyedihkan. Lihat nanti ujungnya dia bersukacita. Yang tadinya dia bersukacita, ujungnya dia menderita. Itu mau diceritakan dalam cerita ini. Ya, kebahagiaan yang di dunia tadi waktu datang maut, dia akan berakhir. Dan sekarang dia mengalami penderitaan. Orang borok-borokan ini dia dalam penderitaan, tetapi akhirnya nanti dia berbahagia. Maka keselamatan membawa kebahagiaan yang kekal. Harta adalah membawa kebahagiaan yang sementara. Makanya tadi diingatkannya, kalau mammon tidak bisa lagi dipertahankan, carilah yang kekal. Ke situ orang. Oke, kita lanjut. Ya, ayatnya yang ke-22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Mati ya, ini rohnya bukan tubuhnya. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ini menceritakan sesudah apa yang terjadi. Artinya apa? Mammon sudah berakhir, kematian akan datang. Jadi jangan kita lupa, cerita ini mau menyatakan kematian akan datang, mammon akan berakhir. Yang mana kita harus pilih? Ya, itu yang mau diceritakan sini.
Baru ayat 24. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api itu. Gambaran orang yang tidak diselamatkan. Waktu dalam menghadapi yang kekal, maka dia akan menderita. Lukas menceritakan keselamatan sukacita, tetapi penderitaan diceritakan bagi orang yang tidak diselamatkan. Itulah dalam cerita pasal 16, mulai dari bendahara yang tidak jujur dan waktu Mammon menolak, carilah yang abadi. Jadi nanti Anda, kalau begitu orang kaya ini dia tidak tahu Mammon sudah menolak dia, harta sudah menolak. Yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang, tidak lagi bisa dirombak. Waktu Mammon sudah menolak, kita harus mencari yang abadi. Kalau kita tidak memikirkan kekekalan, waktu kita meninggalkan dunia, Mammon yang sangat mendatangkan kegembiraan orang kaya ini sekarang harus berakhir dalam penderitaan. Keselamatan mendatangkan sukacita, ketidakbertobatan mendatangkan duka cita. 27. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Kenapa disuruh ke sana? Baca di bawahnya. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka, untuk itulah disuruh ke sana, karena dia tadi bergembira dalam mammonnya yang banyak dan hartanya yang banyak, kemakmurannya selama hidup di bumi ini. Lupa dia bahwa Mammon dalam waktu tertentu akan menolak dia, karena kematian menimpa. Semua harta dan kekayaan dan pesta hebatnya tidak bisa lagi menolong dia. Makanya disuruhnya supaya pergilah ke rumah, supaya dia diperingatkan. Ini ceritanya. Baru disambung kesaksian itu, supaya kalau Mammon menolak, kalau datang kematian, maka harta yang dimiliki di bumi tidak bisa menolong. Maka harus dicari abadi, kekekalan, keselamatan, pertobatan. Sadarlah, supaya bisa mendapatkan hidup yang kekal itu. Itu di sini. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Bertobat artinya tadi pindah sukacitanya dalam pesta-pestanya ini, bahwa dia akan melihat Mammon akan berakhir, semua kemegahan, nikmat di dunia ini akan berakhir. Maka harus dia mencari yang abadi itu, bertobat, mengubah konsep bahwa Mammon akan berakhir. Maka harus dicari ada kekekalan. Konsep tetap sama, Lukas 15 ayat 17. Sadarlah dan bertobatlah bahwa kebahagiaan yang diberikan oleh Mammon ini akan berakhir, dan sesudah itu kemanakah kita pergi? Itu dalam cerita ini. Karena mereka sudah menganggap dengan kemakmurannya itu Allah telah menerima dia. Itulah di sini. Karena bagi mereka berkat rohani itulah tandanya dekat dengan Allah. Cerita ini menyatakan salah. Cerita ini menyatakan pertobatan adalah pertobatan. Harta kekayaan adalah harta kekayaan. Itu bukan menjamin bahwa orang yang memiliki harta yang banyak ini dan bersukacita di bumi akan diterima di kemah abadi. Pertobatanlah satu-satunya keselamatan yang sudah dijamin. Maka dikatakannya tadi apa? Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Jadi dia jalan terus dengan sukacitanya, pesta kemakmurannya, menunjukkan bahwa dia dekat dengan Allah. Rupanya tidak.
dia tidak mengalami pertobatan. Waktu Mammon menolak, maka datanglah penderitaan di alam abadi yang menderita itu. 31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan. Tidak mau juga akan diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Maka sekarang Yesus sudah bangkit dari antara orang mati dan memperingatkan, sadarlah dan bertobatlah. Karena itulah jawaban supaya kita mendapatkan keselamatan. Maka keselamatan di sini kata kuncinya bertobat. Iya, bertobat. Kalau orang kaya ini bertobatnya dari mana? Bertobat, dia harus sadar kemakmuran ini akan berakhir. Mammon ini akan berakhir dan tidak bisa membawa aku masuk ke dalam kerajaan sorga. Yesuslah yang satu-satunya yang menderita, yang borok-borokan itu. Inilah yang bisa membawa aku masuk ke dalam kerajaan sorga. Percayalah, sadarlah, dan bertobatlah, dan terimalah Yesus. Dengan demikian, itulah yang dia tidak mau. Karena menurut dia, kemakmurannya, pestanya itu menunjukkan dia dekat dengan Allah. Waktu Mammon menolak dia tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Dia salah perhitungan. Karena menurut dia, dengan berkat berkelimpahan itu, dia sudah diterima Allah di abadi. Rupanya pertobatan itulah satu-satunya yang bisa membawa kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Sampai di sini saja kita belajar dengan mencoba melihat Injil Lukas dari segi juru selamat. Kami mengucap syukur boleh belajar walaupun tidak terlalu banyak, tapi buatlah hati kami benar. Pertobatan itu satu-satunya membuat kami dapat diselamatkan. Bertobat dari cara kami berpikir sendiri, bertobat dari berhala-berhala, bertobat dari dosa, meninggalkan, dan datang kepada hari ini telah lahir juru selamat. Itulah Kristus Yesus di kota Daud, karena di dalamnya lah akan terdapat keselamatan itu. Kalau konsep kami salah tentang keselamatan, supaya tangan Tuhan kami Yesus mengatakannya dan akan mendapatkan hal yang benar. Terima kasih Tuhan kami Yesus, kami datang menyembah Dikau dalam pengertian yang benar, karena Engkaulah Allah kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kepadamulah kami mengucap syukur. Amin.